mungkin akan kita akan singgung juga sedikit itu ya. Itu bagian saya, bagian pertama gitu. Bagian kedua nanti Pak Jerry dari Prof. Jerry akan bicara pada digital marketing fundamentals ya. Itu lah barangkali bagian dah. Cuman saya mau tekankan bahwa kalau bicara pada digital itu sebenarnya fokusnya kepada yang konvensional juga gitu kan. Konvensional juga gitu. Cuman dia lebih kepada bukan sesuatu yang baru, artinya pengembangan dari yang konvensional dia. Jadi kalau misalnya kita katakanlah ada 4P tadi, ada produk ya kan, ada price, kemudian ada promotion dan ada place, ada channel of distribution. Yang digitalnya itu lebih kepada dua itu gitu, dua yang terakhir gitu, di promotion dan di place atau channel of distribution gitu kan. Jadi kalau bicara pada misalnya katakanlah digital tentang e-commerce, nah lebih kepada digitalnya adalah distributionnya gitu ya kan, channel of distributionnya, oke. Tapi kalau bicara pada promosinya itu ya kan, promosinya promosi digital artinya menggunakan alat yang namanya digital itu, berbagai macam alat yang bisa dipakai itu. Nah, sehingga jadi kalau bicara pada digital marketing mungkin dia lebih fokus kepada dua hal itu sebenarnya gitu ya kan. Bagaimana misalnya membuat konten gitu kan, tapi bicaranya pada promosi gitu kan. Bicaranya pada promosi gitu. Nah, ini barangkali akan dibicarakan oleh Prof. Jerry gitu ya. Itu bagian saya lebih kepada yang sifatnya saya sebut sebagai konvensional. Saya pribadi nyebutnya ini ya, jadi bukan kepada apa, sehingga kita membedakan bicara pada konvensional dan digital gitu ya. Oke, mode of delivery seperti mata kuliah yang lain juga yang sebelum kita ajarkan gitu ya. Ada yang namanya lectures, discussion, jadi lebih marketing ini lebih live barangkali ya kan diskusinya. Mungkin pengalaman-pengalaman bisa kita share gitu kan. Bisa kita dengarkan dari pengalaman-pengalaman di kantor misalnya kan. Mungkin saja apa yang kita dapat dalam perkuliahan ini ada hubungannya dengan yang di kantor gitu kan. Kemudian juga medium of language tetap kita berbahasa Indonesia, tapi PPT seperti kemarin juga kita eh, eh, apa bicara pada bahasa Inggris PT-nya gitu ya. Kemudian ke apa classroom GCR kita akan berikan nanti materi seperti materi sebelumnya, sebelum perkuliahan Insya Allah kita akan berikan. Mungkin malam ini saya belum sempat ya membuat apa GCR-nya gitu. Assessment method saya kira seperti mata kuliah lain juga ya kan, ada group assignment dan ada individual assignments, oke. Kita akan berikan gitu, terutama di grup pasti gitu ya, kalau individual kita lihat nanti gitu kan. Kemudian exam tetap kita lakukan ya, tetap kita lakukan, ada midterm, ada final gitu ya. Jadi tidak ada di bagian saya ya, bagian saya itu tidak ada yang namanya tidak ada ujian, itu mesti ada ujian black on white gitu. Nah, nanti bagaimana bentuk ujian kita akan lihat sambil jalan gitu ya. Attendance saya kira lihat aja aturan yang seperti kemarin-kemarin, saya kira lancar saja perkuliahan kita ya. Oke. Reference kita utama kita adalah Kotler, kemudian kita tambung dengan lebih pada Kotler ini lebih marketing manajemennya ya, marketing management. Kemudian yang satunya adalah kita bicara pada strategic marketingnya, oke. Yang karangan ada Kraken dan kawan-kawan gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai tambahan itu ya. Kalau utamanya adalah kepada yang Kotlernya gitu ya, Kotler gitu. Itu ya barangkali sebagai kontrak perkuliahan sederhana kita akan sampaikan pada Anda sampai dalam satu persemesteran. Ketua kelas masih ketua kelas yang lama atau sudah berubah? Mutia Pak, masih Pak. Masih. Oke, baik ya. Nanti Masih. kita kontak-kontak aja sama dia ya. Belum Terus ada kalau kudeta. ada apa gitu ya, terutama bulan puasa nanti kita kan gitu apa kita mulai jam 7 juga gitu kan. Nah, karena itu kan apa itu ya, terutama itu materi-materi yang akan kita sampaikan kita akan melalui GCR gitu ya. Jadi kontak semuanya kepada Mutia ya. Baik, itu yang barangkali perkuliahan, kontak perkuliahan kan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut berkaitan dengan apa yang kita akan capai di dalam sesi pertama, sesi sebelum tes. Saya kira oke ya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke tentang apa masalah itu kita akan masuk ya. Jadi kalau dalam bisnis fungsi bisnis itu kan ada empat secara umumnya. Jadi fungsi bisnis itu ada empat gitu ya. Nanti bisa juga nambah nanti kan gitu kan. Ada yang namanya operations, oke. Ada yang namanya operations, kemudian ada yang namanya finance, oke.
ada yang namanya HR dan ada yang namanya marketing ya. Oleh karena itu masing-masing punya strategi, oke? Oleh karena itu kita bicara pada marketing, marketing is all about strategi sebenarnya gitu. Oke? Jadi operation punya strategi juga gitu. Finance punya strategi juga gitu ya, oke? HR punya strategi juga gitu. Kalau digabung nanti dalam satu mata kuliah ada yang namanya strategic management. Nah, jadi kalau bicara pada strategic management, maka semua fungsi bisnis harus masuk di sana gitu. Harus masuk dia. Tapi kalau bicara pada marketing jangan ngambil punya orang gitu maksud saya gitu kan. Jadi kalau bicara pada marketing ya pure pada marketing kita, oke? Bukan bicara pada finance, bukan bicara pada HR, bukan bicara pada operations, oke? Saya nggak tahu di MM masih ditawarkan nggak strategic management ya. Kalau dulu ditawarkan gitu ya. Jadi keempat fungsi syaratnya itu dia harus sudah selesai semua mata kuliah itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang penghambat jadinya gitu kan. Padahal dia masih ada sangkutan mata kuliah gitu. Nah, berkaitan dengan marketing, saya akan ada siapa ada kutipan sedikit itu tentang saat itu dia bicara pada satu proposal gitu ya, satu proposal. Proposalnya itu ditujukan kepada perbankan gitu. Oke, dia buat proposal yang isinya itu dia akan membuat kabel TV ya, kabel TV ya kalau nggak salah ya di CNN dia, kabel TV gitu. Nah, dalam cerita dia itu singkatnya itu dia mengusulkan kepada perbankan itu bahwa dia akan bikin kabel TV dan akan ditonton seluruh orang di dunia ini, gitu. Nah, bisa ditonton oleh setiap orang di dunia ini, gitu. Nah, orang perbankan ngelihat gitu kan, melihat proposal ini, it is a maverick idea. Nah, itu jadi munculnya dari sana gitu ya. Jadi marketing itu sebenarnya maverick. Jadi marketing itu kadang-kadang gila gitu. Marketing itu kadang-kadang gila gitu. Itu mavericknya itu gila, tapi bukan gila ngoceh sendiri ya. Gila kadang-kadang tidak nyampai dengan pihak lain gitu. Jadi dia bikin kabel TV, orang perbankan membayangkan ini kalau TV-nya seluruh dunia berapa panjang kabelnya kan gitu kira-kira ya. Jadi disebut itu bukan satu perbankan, bukan satu bank aja nih. Dia dua bank, dua bank sampai dia jawabannya begitu gitu ya kan. Akhirnya singkatnya dia tidak ke perbankan lagi dia. Nah, dia bertemu dengan teman lama. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa juga ambil dari sini gitu. Channel atau barangkali kita sebut network ya kan. Network itu harus jaga gitu. Dari network inilah dia berkembang gitu ya. Jadi temannya bilang boleh gitu. Coba bikin cash flow-nya ya kan. Jadi dia orang marketing tapi pun bikin cash flow. Nah, cash flow berkaitan dengan orang finance gitu. Nah, maka singkatnya ya sudah sampai sekarang kan berjalan CNN kan gitu kan. Akibat dari persahabatan tadi, kalau mau buang sekaligus saya nggak bisa kata temannya itu. Tolong bikin cash flow-nya gitu. Berapa tahun berapa butuh apa gitu. Nah, kita mau mengatakan orang-orang marketing ini memang kadang-kadang begitu gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita hubungkan antara marketing dengan operation ini sering bentrok gitu. Orang marketing telinganya lebar gitu ya kan. We make what you want, bukan we make what we can gitu kan. Konsep pemasaran kan begitu gitu. We make what you want, bukan we make what we can gitu. Orang operation bilang, ah gimana kan gitu kan. Gimana gitu. Dulu pernah saya ngajar di Mercu Buana di Meruya gitu kan. Saya bilang mungkin nggak ada mobil terbang ya. Pada saat itu mungkin belum terpikiran orang gitu. Karena Jakarta macet gitu. Nggak lama dari situ keluar nih kan di Metro TV gitu. Ada prototipe tentang mobil terbang. Artinya kita kita kadang-kadang berbicara begitu gitu. Orang operation kadang-kadang gimana bikinnya gitu. Termasuk juga ada pendidikan gitu ya kan. Jadi kalau kita bicara pada orang operation mungkin orang-orang BAA gitu kan. Kalau saya ngelihat di luar, terutama di S2, waktu saya ngambil di S3 itu kan ada beberapa mata kuliah saya ambil dengan di S2 juga gitu, di MBA-nya gitu. Nah, di luar itu seorang mahasiswa S2 itu bisa dual concentration dia gitu. Dual concentration ya, bukan dual degree. Kalau dual degree kan sudah banyak gitu kan. MM, MBA kan sudah ada ya kan.
MM di Indonesia, MBA-nya satu semester di Malaysia dapatlah MM, MBA gitu. Dan yang saya maksud adalah dual concentration. Jadi satu mahasiswa itu bisa dia konsentrasinya dua gitu. Konsentrasi pemasaran misalnya, dia kepengen juga mengenal finance gitu. Tapi mata kuliah nggak nambah gitu. Nah itu ya kan. Nah begitu kita tanyakan kepada orang BAA, ya, nggak bisa Pak, nah, kan gitu. Nggak bisa gitu. Akhirnya nggak bisa juga kan. Nah jadi orang operation kita kan nyebutnya nggak bisa gitu. Padahal kita mendengarkan keinginan daripada konsumen gitu. Tanpa menambah mata kuliah, tanpa menambah SKS kira-kira begitu. Oleh karena itu mesti ya kan kalau misalnya leadership yang baik itu antara finance, antara operations, antara kalau HR saya kira orangnya barangkali kayak agak cool ya dia bisa bisa menyesuaikan gitu kan, bisa menyesuaikan gitu. Tapi yang kadang-kadang agak rumit ini dengan orang operations gitu. Kadang-kadang orang finance juga begitu kan, orang-orang finance itu biasanya saklek gitu kan. Jadi uang akan keluar seminggu setelah proposal, setelah apa, setelah apa, notifikasi diberikan gitu. Nah kan gitu kan. Nah, padahal kita memberikan seminggu itu kalau memang terjadwal seminggu gitu. Ini enggak, panggilannya besok gitu. Gimana gitu? Misalnya sekolah kita, misal perguruan tinggi kita gitu. Tuh, ke sekolah gitu kan mau bawa kunjungan gitu. Sekolah nanti oke, nanti kita akan informasikan gitu. Nah, sekali hari ini jawab, besok langsung disuruh datang gitu. Padahal keuangannya enggak kan, keuangan harus mengusulkan seminggu sebelum, kan gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin ya kan leadership itu penting kalau jadi bagaimana orang empat ini bisa berpadu gitu. Gimana kira-kira orang marketing gitu kan? Oke, gimana? Oke lah ada permintaan seperti itu. Kira-kira jumlahnya besar nggak kan gitu? Analisisnya seperti itu gitu ya. Sehingga orang-orang operations itu bisa bergerak gitu. Nah, saya mau tanya sekarang ini, oke? Pada Anda di kantor gitu ya, di kantor gitu ya. Pernah nggak ngadapin seperti ini gitu? Pernah nggak ngadap itu? Kalau saya tanya Pak Suudin, Suududin, di mana kantornya? Saya asuransi, Pak. Di Oke, asuransi asuransi. Ramah. Bagian apa, Pak Sudin? Bagian-bagian apa? Bagian teknik, Pak. Oh, teknik. Oke, tidak ada Teknikalnya. hubungan apa? Tidak ada hubungan sama marketing, Pak. Oke, tidak ada hubungan dengan operation juga gitu ya. Lebih ke Lebih ke operation sih, Pak, tekniknya tuh maksudnya. oke, tapi bukan kepada yang nasabah gitu ya. Iya, bukan, Pak. Oke, baik. Ya, itu mungkin tidak kelihatan di sana gitu kan, tidak kelihatan gitu. Pak Berman, Kota Barat di mana? Saya di Linknet Pak, operation Pak, benar-benar operation. Di mana itu? Di perusahaan apa? Yang dulunya PT Linknet Tbk Pak, dulunya First Media Holding Company-nya. Oke, oke. First Media ya, sekarang masih ada. Udah enggak Pak. Tidak ada lagi. Oke, baik. Jadi mungkin ada pernah nggak ngalamin kan? Kalaupun tidak lagi, mungkin pernah nggak ngalamin itu? Antara orang operation kepengennya seperti ini, orang marketing seperti ini, tapi orang operation oh nggak bisa gitu kan? Kira-kira pernah nggak tuh ngadapin Sampai seperti sekarang masih Pak, masih kontradiktif Pak. itu kontradiktif ya? Iya, spasinya ini itu orang pemasaran gitu-gitu gimana kalau kok nambah spasi lagi bayar lagi, nambah nambah satu kata lagi bayar lagi gitu kan? Iya, soalnya kan Karena kita gitu-gitu. implementasi ya Pak ya. Baik, baik, oke. Baik ya ada pernah ngalami gitu ya? Oke, baik. Pak Sayuti ada ngalami? Sudah makanan sehari-hari, Pak. Kebetulan saya sama dengan Pak Sudah Berman makan di sehari-hari perusahaan, itu. ya. Gimana Kami di pengalamannya kira-kira? operasional. Jadi Gimana ya biasanya pengalamannya? marketing kan banyak maunya ya, pengen ini, Ah, pengen itu, itu tapi dia. Oke, tanpa boleh silakan. memikirkan kemampuan daripada backbone, kemampuan daripada resources kita gitu sih. Baik, baik, baik. Jadi sudah ngalami gitu ya. Oke, baik. Itulah yang barangkali saya kira perlu leadership. Pak Ali Sudrajat, ada pengalaman? Ya, ada Pak. Oke, Sama silakan. saya juga di Gimana? operation. Kadang-kadang dari tim marketing atau produk itu, ya dia permintaannya selalu yang kontradiktif sama kita di sisi teknikal sih Kemampuan di kita operation. tadi ya. Oke, gitu. Betul. Gimana tuh Karena solusinya seperti gimana? yang Solusinya limitasi gimana? di sistem gitu kan, mereka memaksakan pengen Oke, eh, solusinya gimana di biasanya selama ini? Kalau seperti itu, orang-orang permintaan pasar itu seperti ini, kemudian operationnya punya keterbatasan. Solusinya biasanya seperti apa gitu? Yang sudah kalau diambil. dari ya kalau dari sisi kita sih dari sisi teknikal ya mungkin apabila ada permintaan lebih ya impact-nya mesti ada penambahan
upgrade sistem misalkan atau penambahan resource untuk itu sih Pak. Ya kita Oke. justifikasinya kalau mau jalanin itu dari sisi operation sih harus ditambahin misalkan tambah resource atau tambah ini. Itu sih berhubungan sama cost lagi sih. Oke ya, oke. Jadi mungkin apa hal-hal yang di marketing juga mungkin harus dibicarakan nantinya kan gitu kan dengan Ya orang betul. operation gitu. Kalau kita bicara pada ini mungkin bisa kita lakukan, cuman barangkali biayanya akan bertambah dan seterusnya gitu kan. Ya Oke, betul. mungkin jadi pakai orang tiga jadinya kan, orang tiga jadi orang finance juga harus harus dibicarakan gitu kan. Nah, gimana itu perhitungannya gitu. Baik, saya kira itu barangkali sekedar mengantarkan kepada kita tentang bahwa masing-masing itu merasa egonya semuanya tinggi gitu kan. Orang operation mengatakan begitu ya kan, orang finance begitu. Lu nggak bisa gajian kan kalau tidak saya tanda tangan kira-kira begitu ya. Oke, itu barangkali kita bicara. Orang marketing bilang, ah, kamu nggak akan nggak bisa nyatet kalau nggak ada yang beli kira-kira begitu ya. Masing-masing seperti itu gitu. Baik. Nah, mungkin di dalam perusahaan-perusahaan ya ada yang tidak menyebutkan marketing gitu kan. Nah, mungkin itu bisa terjadi gitu kan. Ada dia tidak ada marketing katanya, yang ada PR gitu, public relation gitu. Di dalamnya itu adalah unsur marketingnya. Kita tidak ada marketing Pak, cuman ada sales gitu kan, nah itu ya. Jadi mungkin walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam konsep. Jadi kita mengatakan bahwa hal yang demikian itu dalam fungsi bisnis itu pasti ada setiap perusahaan itu ya. Cuman dalam penamaan itu ada, oke, ada bagian operation mungkin dia tidak operation dia sebut. Kalau dalam pendidikan misalnya disebut tadi BAA-nya kan gitu ya kan. Jadi mungkin tidak secara gamblang menyebutkan itu gitu ya. Sehingga mungkin kita katakan bahwa orang PR di dalamnya ada, padahal mungkin PR itu lebih kepada kalau misalnya ada kejadian apa yang krusial ya kan, yang barangkali berhadapan langsung dengan masyarakat misalnya kan gitu kan, kalau perusahaan-perusahaan besar kan seperti itu ya kan. Nah mungkin ada yang digabung gitu. Jadi kita tidak mendebatkan perbedaan antara marketing dengan sales ya kan. Padahal memang dalam konsepnya berbeda gitu. Oke, itu yang barangkali pengantar kita untuk masuk kepada konsep daripada pemasaran. Oke. Nah, di dalam buku kita itu di Kotler itu menyebutkan bahwa eh, disebutnya itu ya, disebutkannya itu adalah company orientation gitu ya, company orientation gitu. Nah, pertama dia menyebutkan itu adalah production gitu ya. Jadi production. Jadi orientasi perusahaan itu lebih kepada production. Artinya dia mengatakan bahwa konsepnya itu kira-kira kasarnya itu orang akan membeli kalau harga produk itu murah gitu. Nah, jadi kalau Anda menjual harga satu 3.000 lima bungkus misalnya 15.000, ada 10.000 gitu, maka Anda lebih pada orientasi namanya production. Jadi di kebenak orang itu menyatakan bahwa orang akan beli produk kita kalau harganya murah gitu. Pertanyaan kita masih nggak konsep ini berlaku gitu, ya kan? Bukan berlaku, masih dipraktekkan nggak gitu? Ya saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang masih mempraktekkan gitu kan. Jadi kalau kita beli satu bungkus 3.000, 5 bungkus jadi 10.000 gitu. Nah itu production dia orientasi gitu. Tapi tidak semuanya kan gitu, tidak semua perusahaan akan berorientasi ke sana gitu. Ada perusahaan yang berorientasi pada produk gitu. Produk menyatakan bahwa produk yang terbaik pasti dibeli orang, nah itu ya kan. Jadi dia nggak ribet yang lain-lain, pasti produk saya dicari. Kenapa? Karena produk saya yang terbaik gitu. Tinggal kita yakin nggak produk kita terbaik gitu ya kan. Gitu aja gitu. Kalau kita yakin produk kita terbaik, oh kan orang akan mencari. Malah Anda yang menunggu gitu. Nah yakinkan bahwa produk kita akan mempunyai seperti itu gitu. Nah maka kita katakan sebagai product orientation ya. Jadi produk yang terbaik pasti dibeli orang gitu. Ya nggak perlu lagi komunikasi, nggak perlu lagi promosi dan lain-lain gitu, nggak perlu lagi advertising dan lain-lain gitu. Karena dia yakin produk dia akan dicari orang. Gitu. Mungkin saya punya pengalaman dulu ya, lembaga saya di Palembang dulu sebelum COVID dulu ya kan, apa? Saya menganggap bahwa layanan jasa yang kita berikan pendidikan ini kursus ya, kursus bahasa Inggris itu termasuk ya kita sebut karena kita yakin kan terbaik gitu. Terbaik gitu ya kan. Jadi orang datang gitu dari kadang-kadang nyambung angkot gitu. Jadi bukan sekali jalan gitu. Yakin kita itu. Oke. Nah, dalam perjalanan kita ngelihat. Nah, oleh karena itu orang marketing kan apa ngelihat juga gitu. Jadi jangan rasa hebat terus kita gitu kan.
apa yang terjadi di luar gitu. Ternyata begitu lama kita lihat di Palembang ini sudah ada kemacetan gitu. Hingga barangkali orang mau nyambung yang biasanya kemarin itu setengah jam, itu bisa jadi 1 jam gitu. Nah, satu kendala gitu kan, satu kendala gitu bahwa itu. Kemudian kita juga telinga kita lebar mendengarkan gitu kan, bahwa orang-orang di luar tuh ngomong gitu, bahwa bahasa Inggris dimanapun ya sama gitu kan. Kalau you saya, kalau kalau you kamu, kalau I saya gitu. You and I go same. Ah, ya udah kamu dan saya pergi sama-sama gitu. Orang udah ngerti gitu. Nah, maka telinga kita begitu. Oh iya ya, gitu. Alhasil cerita singkatnya ya terpaksa kita mendekat pasar akhirnya gitu. Jadi kita tidak mengandalkan pada satu tempat gitu ya kan. Jadi namanya apa sporadis istilah kita. Jadi mendekat pasar yang mana itu. Jadi kita bikin cabangnya gitu. Nah, tapi kita tetap berkeyakinan bahwa yang kita tawarkan itu adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik bukan bahasa Inggris, tapi pelayanan setelah itu gitu. Jadi kalau dia ada misalnya katakanlah ada PR di rumah, di sekolah gitu, dari sekolah gitu kan, misalnya 10 soal kita bantu, misalnya 5 soal kamu kerjakan gitu. Nah, itu di luar dari kelas dia gitu. Itulah barangkali. Jadi terbaiknya itu bukan terbaik dari produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan, tapi after sales istilahnya. Setelah dia belajarnya itu kita berikan gitu. Nah itu ya, jadi konsep seperti itu kita harus mendengar juga bahwa kita terbaik, mungkin ada persaing-persaing yang baru yang muncul gitu kan, yang lebih dekat pada pasar gitu. Yang ketiga adalah selling konsep. Jadi selling konsep ini, selling orientation ini nyatakan bahwa produk akan laku kalau dipromosikan gitu. Jadi produk akan laku kalau dipromosikan gitu. Masih kita lihat kan gitu kan, konsep ini dipakai orang juga gitu. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, kenapa sih produk kita nggak banyak didengar dan nggak terima orang, itu kurang laku lah gitu. Pak, kita kurang promosi, Pak. Ah, itu kira-kiranya kan. Berarti Anda berorientasi pada selling. Bukan salah, saya ulangi ya. Bukan salah gitu. Jadi orientasi di kepala orang itu seperti itu. Kita ini kurang promosi gitu. Jadi jangan dikatakan salah ya. Oh, kamu kayaknya promosi terus ya, bukan gitu kan? Karena di otak kita itu memang kita harus berbicara pada itu gitu. Padahal di produk tadi kan tidak ya kan? Dia tidak khawatir dengan promosi dia. Produknya akan dicari orang gitu. Ada yang malah inden gitu kan itu. Oke, itu yang barangkali kita bicara pada orientasi perusahaan. Ada yang berorientasi pada marketing itu sendiri gitu. Nah, di dalam marketing itu ada dipecah itu ya. Jadi dipecah ada 4 gitu kan paling tidak gitu. Jadi pertama adalah social marketing, oke? Jadi bidang usaha yang bergerak di bidang sosial gitu. Masjid, gereja, ya kan itu social marketing itu lebih gitu. Jadi dia tadi cari keuntungan, tapi kan dia bikin masjidnya nyaman kan gitu kan? Mesti bikin gerejanya nyaman sehingga orang sholat di sana kalau kemarin ngasihnya 5.000 ya sekarang ngasihnya 50.000 karena nyaman gitu enak. Gitu. Itu namanya social marketing gitu kan. Saya kira banyak sekarang ini berbicara pada social marketing ya kan. Sehingga kegiatan-kegiatan itu memberikan dampak kepada eh, kegiatan sosial. Yang kedua adalah societal marketing. Oke, societal marketing mungkin kita akan lebih kepada yang sekarang ini lebih kepada berapa sustainable gitu kan. Sustainability gitu. Jadi societal marketing itu lebih kepada bagaimana produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan itu memberikan kesejahteraan juga kepada orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang namanya green produk ya kan. Jadi kalau misalnya green produk itu memang betul-betul tangible, betul-betul kelihatan gitu kan bahwa produknya memang tidak mengandung yang namanya zat-zat kimia tertentu gitu. Tapi kalau bicara pada misalnya dikembangkan orang green price gimana gitu kan? Harganya green gitu. Gimana kalau bicara pada green promotion misalnya kan gitu kan. Nah itu bicara pada misalnya green channel lah bisa kan. Jadi ada yang bisa kasat mata bicara pada societal marketing gitu yang bisa mendukung kesejahteraan daripada masyarakat. Nah, terutama misalnya katakanlah kalau perusahaan berdiri gitu kan paling tidak ya kan paling tidak orang-orang sekitarnya itu diberikan yalah kesejahteraan gitu. Jangan cuma baunya aja dia dapat gitu.
Jadi kalau misalnya ada pabrik gitu kan, jangan limbahnya aja dapat gitu, tapi dia berikan ya paling tidak apalah posisi orang-orang sekitar gitu. Kalaupun misalnya satpam gitu kan berguna dia kan gitu kan paling tidak mata-mata gitu. Kalau pernah kejadian dulu di Palembang kan bulan puasa di daerah Jenderal Sudirman itu kan ada ibu-ibu dijamret gitu kan, ada ibu-ibu dijamret gitu. Yang dijamret itu adalah orang istri orang Polda gitu. Dia jadi aja jamret, saya dari situ jamret ya orang jamretnya lari gitu. Nggak lama dari situ ya ada 2 truk datang dari Polda gitu. Yang dikejar pertama siapa? Satpam di sana gitu. Saya beri waktu 1 kali 2 jam, bukan 24 jam ya, 1 kali 2 jam. Kalau nggak ketemu kamu yang saya seret ke Polda, kira-kira begitu. Nah, jadi itu kalau kita bicara pada societal marketing ya paling tidak ya kan orang-orang sekitar itu kita coba-coba lihat juga gitu. Tapi kalau sekarang berkembang societal marketing itu termasuk di dalamnya adalah memberikan kesejahteraan kepada umat ya. Itu societal marketing gitu. Yang ketiga adalah value marketing. Nah, ini barangkali sekarang banyak sudah dipakai orang gitu kan. Value marketing. Jadi marketing bicara pada value gitu. Nah, cuman what is value to you may not be value to me gitu. Apa yang bernilai bagi Anda belum tentu bernilai bagi saya gitu. Jadi ada orang value-nya karena harga, oke? Value-nya karena apa? Produk gitu. Value-nya karena barangkali image-nya gitu ya kan? Atau value-nya barangkali jasa pelayanannya gitu. Beli HP misalnya kan sama-sama merek Samsung di counter yang berbeda gitu. Kok counter sana lebih ramai dari yang sini ya, padahal merek Samsung gitu. Jangan bicara pada harga murah dulu. Orang kadang-kadang bicara pada harga murah ya kan, orang akan jadi khawatir juga. Jangan-jangan produknya, kan gitu kan. Jangan kita, jadi kalau competition itu jangan bicara pada langsung kepada head to head gitu ya kan. Mungkin ada yang bisa kita tawarkan yang berbeda dari yang lain gitu. Atau barangkali tidak garansi jaminan omongan gitu. Kalau ada yang jual harga murah lagi dari sini dengan kualitas yang sama gitu kan, boleh dikembalikan dan uangnya bisa diambil gitu. Nah, kira-kira jaminnya sampai ke situ kalau berani gitu. Nah, kita lebih pada value yang kita tawarkan gitu. Sehingga value itu what is value to you may not be value to me. Sehingga kalau misalnya kita bicara pada value bisa saja ribuan dia. Kenapa beli produk itu ya karena ini, karena ini, karena ini. Mbak ada merek air mineral merek ini enggak ya kan? Enggak ada ya kan? Yang ada merek ini gitu. Tapi yang Anda cari besok baru ada gitu. Apakah kita mau nunggu produk itu besok baru datang? Enggak lah gitu. Karena saya lagi haus ini. Maka value-nya adalah value for availability gitu. Value karena ketersediaan barang. Nah, ini saya mau garis bawah ini. Kalau saya sebutkan air mineral tadi adalah Aqua gitu. Dulu Aqua gencar-gencar diiklankan gitu, tapi begitu di pasar barangnya nggak ada gitu. Mbak ada Aqua nggak ada, yang ada Danone. Sorry, yang ada adalah 2 tang gitu ya kan. Yang ada 2 tang gitu. Fit belum ada dulu. Fit kan baik alat itunya. Yang ada 2 tang dulu. Orang nyari ya udah dibeli 2 tang aja gitu daripada nunggu besok. Jadi value-nya memang value for availability. Nah, Aqua belum sanggup untuk berada di mana-mana dulu. Karena waktu itu belum diambil alih oleh Danone gitu. Karena diambil alih oleh Danone, kemudian Danone kuat dalam distribusi, di warung kecil-kecil pun kita sudah bisa menemukan produk nama merek tersebut. Gitu. Nah, kita katakan value-nya itu karena value for availability. Jadi orang mengambil produk itu nilainya itu bukan karena top of mind dia. Walaupun top of mind kalau barangnya nggak ada ya buat apa? Harus apa? Kecuali produk tertentu sampai inden sampai nunggu ya kan gitu kan. Kalau produk seperti itu. Jadi value-nya value for availability. Sehingga kalau kita bicara pada value mungkin sebanyak-banyaknya harus berada di benak konsumen. Oke. Sehingga bisa tinggal kita kembangkan aja gitu. Value-nya itu created, oke? Atau value-nya itu memang warm gitu. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Jadi value-nya is our creation, is created oleh kita gitu, atau barangkali memang warm-nya gitu. Mungkin kita contohkan dulu Toyota kan punya showroom tersendiri dulu lama gitu, ya kan? Showroom tersendiri gitu. Dulu ceritanya gitu. Dia beli yang mobil bekas yang harganya tidak jatuh, kira-kira begitu. Korban dia ya kan? Itu jadi marketing itu kadang-kadang ada korbannya juga di situ.
Beli tanah di daerah mana gitu kan, ujung Berung sana gitu, harganya murah gitu, bikin perumahan gitu. Nah, bagaimana orang bisa datang gitu ya kan? Jadi ada pengorbanan di sana dulu gitu. Nah, jadi kadang-kadang ini yang kadang tidak sepakat dengan orang finance tadi gitu kan, gitu kan. Kayak misal contoh apa, Pocari Sweat gitu kan, korban dulu gitu kan. Biaya harus ya begitu biar gitu. Orang nggak percaya, kok airnya butaknya padahal selama ini ada bening, bening aja gitu. Nah, itu kalau kita bicara pada creative tadi gitu. Jadi Toyota tadi dia kreatif dia. Dia bikin showroom beli mobil bekasnya yang harga tidak sampai sekarang bekas itu masih ada gitu. Kalau beli merek Toyota harganya nggak begitu jatuh kata orang gitu kan kata orang gitu. Iya sampai sekarang gitu. Merek yang lain buka buka apa buka plastiknya gitu kan udah jatuh besoknya belum dipakai sama sekali gitu. Nah itu. Nah jadi kadang-kadang harus kita ciptakan juga gitu kan harus kita ciptakan. Nah, waktu bicara pada penciptakan, marketing is creative itulah yang barangkali agak banyak perdebatan, karena kadang-kadang ada yang visinya nggak nyampe gitu kan. Mungkin Pocari Sweat itu saya kira bagus dulunya, cuman dia tidak pikirkan adalah, yang dia tidak pikirkan adalah bahwa produk ini mudah ditiru. Nah, itu ya kan nggak pikirin sama dia gitu. Dia apa namanya, dia bukan 1 juta 2 juta untuk yang sampelnya aja gitu kan, testernya aja gitu. Orang masih belum percaya, dulu lain sudah percaya orang terima, produk lain mudah masuk gitu. Nah itu yang barangkali tidak kepikirkan gitu ya, sehingga produk-produk lain yang menciptakan yang produk mirip gitu kan, dengan mudah masuknya gitu. Jadi value ya, jadi what is value to you may not be value to me. Oleh karena itu kita sebut value itu sebagai benefit ya kan, benefit. Yang keempat adalah integrated marketing gitu ya. Jadi yang keempat ini bicara pada integrated marketing, artinya semua orang yang ada dalam perusahaan itu terlibat dalam pemasaran gitu. Maaf, Pak Musin. Nah, Eh, cuman kan mungkin masing-masing, slide-nya halo, masih di gimana? Boleh, company boleh. orientation ya, Pak? Ya, ya masih sana, ya masih sini Oh, ya. oke, siap. Jadi apa yang keempat adalah integrated. Nah, saya nggak tahu apakah Anda sepakat atau tidak gitu kan. Jadi semua orang di dalam perusahaan itu jadi pemasar gitu. Cuman pemasarnya masing-masing berdasarkan fungsinya gitu, ya kan, berdasarkan fungsinya gitu. Jadi kalau sebagai dosen kita tidak harus ke sekolah-sekolah ya kan itu bukan pemasaran yang kita maksudkan integrated gitu. Tapi begitu orang itu mahasiswa itu diterima, dia adalah anak kita gitu. Dia adalah teman kita gitu. Dia harus diopeni gitu, kira begitu ya kan. Sebagai seorang dosen gitu. Ah, begitu juga yang lainnya kan gitu kan mahasiswa integrated juga mestinya kan. Jadi ya kalau ditanya tentang sesuatu misal kata berhubungan tinggi nggak tahu saya ya itu nggak terjadi integrated gitu. Jadi 4 fungsi bisnis itu harus bermain dia kalau dalam struktur perusahaan ya. Jadi ada yang namanya operations, ada yang paling tidak ya, ada yang namanya operations, ada yang namanya finance, ada yang namanya HR itu dan marketing itu dia integrated ya. Jadi satu sama lainnya itu mendukung semua gitu. Jadi kalau misalnya orang finance kira kendala tadi kan gitu kan ada oke kalau begitu misalnya ada permintaan uang yang cepat mungkin dia akan ada namanya apa kan kas kecilnya barangkali kan keadaan darurat gitu umpama gitu ya kan. Jadi karena itu berorientasi pada pengalaman-pengalaman ya. Kita mau katakan bahwa mungkin ada orang-orang yang tidak sepakat, termasuk mahasiswa juga ya kan. Kalau kita integrated, mungkin fungsinya kan gitu kan. Kuliah di MM, gimana? Ah nggak usah lah, kan gitu kan. Saya udah nyesel masuknya kan gitu. Itu tidak terjadi namanya gitu. Tidak terjadi kita sebut sebagai integrated marketing gitu. Jadi kalau sudah mahasiswa seperti itu ya harus kita hati-hati. Berarti ada kesalahan. Jadi yang jangan kita marah pada orang itu gitu. Tapi ada kesalahan kita gitu. Oke. Atau barangkali dia tidak menunjukkan nggak usah coba pikir-pikir aja dulu lah kan gitu kan sudah satu nada ya kan mengarah ke sana coba pikir-pikir aja dulu coba cari informasi di tempat lain dulu ya, kan gitu itu yang barangkali kata-kata yang barangkali halus tapi menyakitkan juga kan gitu kan jadi kita sebut sebagai integrated marketing jadi mungkin sudah harus kita bicara pada segala sesuatunya itu integrated ya termasuk misalnya katakanlah misalnya ada integrated marketing communication ya kan semuanya masuk bicara pada integrasi jadinya kan jadi satu kesatuan tapi masing-masing berjalan dengan fungsinya gitu.
Itu ya jarang paling keempat yang utama, tapi yang di marketing itu akhirnya dipecah. Lebih kepada kalau kita berbisnis itu lebih pada yang ketiganya ya, jadi lebih pada yang value marketing gitu. Nah, cuman saya sederhanakan what is value to you may not be value to me ya. Oke. Nah, jadi kalau si Kotler itu mendefinisikan nih katanya. Jadi mendefinisikan dia katakannya creating value, oke, communicating value dan delivering value. Jadi 3 katanya itu, kata kuncinya itu. Creating value, communicating value dan delivering value. Kita sudah punya value, kita sudah menciptakan sesuatu yang value, punya nilai hebat kita punya. Sudah kita sudah komunikasikan, tapi waktu mendelivernya ya kan. Nah, biasanya kan marketing kan pada bicara pada delivery gitu. Nah, mungkin kalau misalnya startup kan gitu kan orang yang baru bicara pada berusaha gitu yang paling sulit itu adalah delivernya gitu. Gimana produknya bisa nyampe ke tangan konsumen. Sekarang kan dengan ada digitalisasi mungkin ya kan gitu kan ada agak lebih mudah gitu kan agak lebih mudah gitu. Contoh dulu kan ada namanya Salami dulu kan ingat barangkali ya kan Salami gitu. Nah, apa dulu sebelumnya ada kejadian gitu ada noodles merek tertentu yang mengandung zat babi katanya gitu waktu itu ya kan ada mie instan yang mengandung zat babi gitu kemudian salami muncul salami bernuansa Islam namanya salam ya kan salami Islam gitu creating value dia sudah menciptakan value tapi value-nya bukan produknya dari namanya gitu oke dari salamnya itu gitu sudah creating the value gitu. Kemudian sudah communicating value dia sudah mengkomunikasikan dia melalui endorsernya almarhum Zainuddin MZ gitu. Salami, halal gitu. Orang udah yakin gitu kan? Orang udah yakin gitu. Namanya Zainuddin lagi kan, zaman itu namanya juta umat gitu kan. Kiai juta umat gitu. Tapi waktu dicari di pasar, barangnya nggak ada gitu. Mbak, nggak ada salami, nggak ada gitu. Nah itu kan. Jadi ada kadang-kadang creating value sudah bagus, kita sudah ide udah bagus, nyampe gitu kan. Tapi waktu mencapai konsumen itu tidak nilai. Karena itu si Kotler itu membatasi 3 kata itu ya. Semuanya harus terjadi gitu. Creating value-nya ada, oke. Tapi kalau kita ada kan value-nya bicara pada value umum gitu ya. Tapi 3 ini harus berfungsi katanya gitu. Creating value, communicating value. Nah, cuman yang mana dulu saya belum pernah mendapatkan informasi yang konkret gitu kan. Apakah communicating dulu baru deliver gitu kan? Apakah deliver dulu baru communicate? Kita kadang-kadang menemukan produk ya kan? Ada di iklan tapi barangnya belum kita cari belum ada gitu. Ada kan gitu kan. Kadang-kadang ada dulu di pasaran gitu kan. Tapi belum ada di komunikasikan. Nah itu ya kan. Jadi masing-masing punya trade off gitu. Apalagi ada produk-produk tester gitu kan. Belum dikomunikasikan sama sekali ya mungkin kita tidak akan makan produk itu gitu. Karena sudah kalau barang produk itu sudah diiklankan di benak konsumen dimanapun gitu kan. Bahwa produk itu sudah di screening gitu kira-kira begitu. Padahal tidak ya kan. Artinya begini, apa? Kalau misal sudah masuk di iklan TV, kan gitu kan, kira-kira, nah itu. Padahal itu kan komunikasinya TV itu, dia menjual jasa dia kan gitu kan, siapapun itu dia tidak men-screening, tapi di benak konsumen seperti itu gitu. Itu ya, jadi kita bicara. Nah, kalau dalam konsep Kotler value tadi bagi 2 aja katanya gitu kan. Jadi apa? Pertama adalah benefits, oke? Yang kedua adalah cost gitu. 2 aja sebenarnya. Nah, cuman yang bagaimana benefits ini lebih banyak dibanding dengan cost yang ada di benak konsumen gitu. Jadi mungkin benefitnya dia terbatas sini kan, tapi di bawahnya ditambahkan image ya. Semua segala sesuatu yang membangun image itulah masuk di sana gitu. Enggak saya sebutkan tadi bisa ribuan, oke, bisa ribuan value yang kita tanamkan gitu. Tapi value yang kita masukkan adalah value dibicara pada benefits-nya gitu. Nah, jadi untuk mempermudah mungkin value per produk, ya kan? Value for services, ya kan? Value for employees, value for prices. Nah, itu kan jadi kata-kata seperti itu yang harus kita munculkan. Nanti di produknya apa value-nya gitu. Tahan banting kah, kan gitu kan? Ada garansi kah, services dan seterusnya gitu. Sehingga waktu bicara pada benefits, cost-nya akan lupa dia. Nah itu bagaimana itu ya. Sehingga tidak lagi terjadi misalnya, maaf ngomong ya kan dulu ada yang namanya plesetan gitu kan. BCA itu adalah bank capek antri gitu kan. Orang nggak mikir itu kan sekarang ini kan. Ini bicara pada time-nya gitu. Capek antri gitu-gitu. Jadi benefitnya lebih banyak waktu itu ditanamkan dia gitu. Sehingga orang lupa terhadap
cost gitu. Nah, cuman di antara sekian banyak cost ini yang harus kita garis bawahi adalah kalau monitoring kan orang akan kelihatan kan gitu kan. Harga 1.000 dengan 2.000 kan berbeda ya kan. Harga 1.000 2.000 time juga begitu orang akan kelihatan. Tapi yang ketiga ini gitu kan. Oke, yang psychic ini gitu. Jadi yang kadang-kadang orang menjadi tidak pede menggunakan produk itu gitu. Orang jadi tidak pede menggunakan produk apa menyebutkan nama produk itu gitu. Itu pernah kita lakukan dulu trial and error dulu di Palembang ya. Apa bukan trial and error. Coba-coba aja gitu kan. Coba-coba aja gitu. Jadi produk itu adalah pakaian laki-laki, baju. Produknya merek tertentu gitu kan. Yang satunya pakai etalase, yang satunya dijual pasar kaki lima. Dekat situlah. Nah, barangnya sama, mereknya sama gitu. Sumbernya sama gitu. Secara psikologis, secara psikik orang terganggu gitu. Yang di kaki lima itu pastilah, kan gitu kan. Pastilah anu gitu. Padahal dari toko yang sama, tempat yang sama, yang satunya dipakai etalase, yang satunya tidak gitu. Jadi yang harus kita pikirkan yang itu aja yang ketiga gitu. Kalau time itu barangkali orang bisa bicara pada seperti tadi ya kan, walaupun bang sampai antri tapi tetap orang ngantri juga gitu kan, karena banyak benefitnya gitu. Begitu juga monitoring cost gitu kan, orang akan kelihatan bunga bank sekian sekian persen, yang satunya sekian persen gitu, orang akan kelihatan gitu. Tapi kalau bicara psychic itu kadang-kadang dendam orang merasa tidak itu ya. Itu yang harus kita perhatikan saja kalau kita mau ingat cost. Sehingga kalau kita mau contohkan begini. Halo, Dinda suaranya bocor. Dinda, bocor suaranya. Dinda. Halo. Ya, bocor suaranya. Bocor suaranya ya. Oke, baik ya. Pak Ya. Mursid, izin Oke, tanya Pak. boleh. Silakan Tadi ya. maaf saya nggak terlalu ngikutin Pak. Kalau untuk yang marketing kan ada 4 ya Pak ya. Yang Ya, pertama value, yang kedua integrated marketing, yang 2 lagi apa ya Pak ya? Yang pertama sosial gitu. Jadi sosial orang bergerak yang tidak cari untung gitu kan. Jadi segala kegiatan sosial yang tidak cari untung dia melakukan pemasaran juga gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana dia masarkan gitu aja kan. Seperti tadi kita contohkan masjid tadi kan bikin wangi-wangi, bikin nyaman gitu kan. Dia tetap paling tidak, walaupun tidak nyari untung kan orang akan nyumbang gitu kan. Termasuk juga barangkali LSM itu termasuk bergerak di bidang sosial gitu kan. Sehingga orang akan nyumbang gitu. Misalnya katakanlah ada LSM yang misalnya membantu anak yatim gitu kan. Nah, yang orang umum itu biasanya ada transparansi kan, ada laporan. Perusahaan akan memberikan sebagian keuntungan kepada LSM itu pada saat ada transparansi laporannya gitu. Kira-kira begitu ya kan. Dia berbicara pada sosial tapi tidak bicara pada marketing, dia seperti itu gitu. Orang akan nyumbang pada saya kalau ada laporan. Misalnya katakan beli beli di Indomaret, Alfamart gitu kan ada kelebihan uang rupiah gitu kan. Kita sumbangkan ya kan, lapornya nggak ada sumbangannya kan gitu kan. Nah, itu barangkali kita bicara pada itu ya, Mutia ya. Yang kedua adalah societal marketing. Societal marketing itu artinya harus memberikan benefit kepada masyarakat gitu. Ya, termasuk sekarang ini adalah bicara pada green dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara konsepnya, maka Kotler membedakan antara benefit cost. Jadi kalau lebih benefit dari cost, orang dapat value. Tapi kita secara umum membicarakan pada value-nya adalah value benefits gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya mencontohkan orang beli Toyota, kenapa ya? Oh karena spare part-nya mudah dan jadi itu benefit yang dapat terus gitu kan. Itu yang barangkali kita harus tanamkan. Nah, tinggal lagi benefitnya itu created atau memang warm gitu aja. Bom juga kadang-kadang created ya kan, betul nggak? Bom juga kadang-kadang created ya kan gitu kan, diciptakan juga tapi melalui tangan orang lain gitu. Dia tidak bicara. Jadi ada invisible hand-nya gitu, ada tangan yang tersembunyi gitu. Padahal itu ada perusahaan di dalamnya gitu, tapi tidak kelihatan gitu. Oke. Nah ini yang barangkali ya ada sorry. Jadi kalau kita bicara pada value proposition tadi, mesti kita bicara pada apa yang kita janjikan. Nah boleh juga ya kan gitu kan.
Jadi kalau kita bicara pada value itu kita harus lihat juga apa yang kita janjikan gitu. Sehingga di dalam di dalam value proposition ini dua konsep yang harus kita kenal gitu. Ada yang namanya performance, ada yang namanya conformance gitu ya. Ada yang namanya performance, ada yang namanya conformance gitu. Jadi kalau performance artinya yang nilai adalah konsumen. Kalau bicara pada performance, yang nilai adalah konsumen. Kita tidak bisa menjanjikan gitu. Itu namanya performance gitu. Dulu pernah kan di S1 kita yang S1 kelas karyawan gitu kan. Kuliah cepat selesai. Langsung saya, oke. Berapa lama cepat selesai? 6 bulan, 3 bulan, ya kan? Kuliah cepat selesai gitu. Yang kelas karyawan yang transparan ya, yang pindahan gitu. Nah, maksud dia adalah setelah dia transfer itu 3 semester ya, terus sebutkan saya bilang, kalau 3 semester gitu, bukan cepat selesai itu. Kalau cepat selesai kita nggak perform, itu juga ya kan, itu juga harus digarisbawahi gitu. 3 semester itu perkuliahannya gitu, bukan selesainya gitu. Karena ada skripsi ya kan gitu kan. Sampai kemarin itu ada yang mau DO, kira-kira berapa semester itu, ya kan? Jadi performance itu yang nilai adalah konsumen. Kita cuma menawarkan aja gitu. Beli produk merek itu bundle, nah itu dia ya kan. Itu yang nilai konsumen. Jangan kita sebut produk kita bundle gitu. Jadi performance. Jadi kita harus bedakan itu antara performance quality dengan conformance itu apa yang kita bisa janjikan gitu. Nah itu conform dia. Jadi jangan menyatakan sesuatu janji yang di luar kapasitas kita gitu. Beli asuransi, ada orang asuransi tadi kan gitu. Biasanya yang jual-jual asuransi itu kan gitu kan. Begitu kita klaim ya kan, susahnya setengah mati itu kalau individu ya, kalau individu gitu ya. Yang kalau corporate lain kan memang ada ngurus kita gitu. Oke. Nanti kalau ini, nanti kalau begini, nah itu dia ya kan. Jual asuransi ke saya dulu waktu saya masih jalan-jalan ke Bandung di kantor pos gitu. Pak, nanti kalau Bapak meninggal, anak Bapak bisa kuliah. Aduh, saya bilang, saya belum mau meninggal. Saya bilang. Gimana? Gimana dia biar konform kematian saya? Jangan-jangan anak saya dulu mati gitu kira. Itu ya kan itu. Jadi jangan sesuatu menawarkan yang di luar dari kapasitas. Termasuk jadi cepat selesai. Itu nggak konform kita. Nggak konform gitu. Kenapa nggak konform? Karena dalam penyelesaian satu perkuliahan itu bukan karena kuliahnya aja gitu. Ada skripsi yang tarik ulur dengan pembimbing, yang tarik ulur dengan pekerjaan gitu. Bukan tidak ada yang DO, ada yang malah mendekati DO gitu. Akhirnya kita bantu ya kan. Kalau memang cuman nilai jadi terkecil di akhirnya kan gitu. Cukup aja gitu. Kita maksudkan kalau sudah skripsi kita capek-capek ya minimal A minus gitu kan. Kalau tidak A gitu, baik 2 maupun S1 gitu. Nah, jadi yang sesuatu yang tidak bisa kita janjikan itu jangan kita tekan gitu. Sehingga orang akan mengatakan gitu kan bahwa kita tidak sesuai dengan janji kita. Tapi kalau performance jangan kita sentuh dia gitu. Produk kita bandel gitu kan, produk kita apa gitu, macam-macam itu enggak ada lah. Nah, mungkin barangkali pengalaman-pengalaman sudah ada ya di dalam perusahaan-perusahaan yang Anda bekerja di sana gitu berkaitan dengan performance dan conformance atau pengalaman-pengalaman yang Anda dapatkan dari salesperson gitu kan berkaitan dengan apakah dia conform atau tidak gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita misalnya ada exhibition gitu kan, yang kadang-kadang yang dipamerkan itu yang cantik-cantik di depannya kan, tapi ke dalam kapasitas tertentu dia tidak bisa menjawab. Akhirnya kan ke belakang disuruh gitu, gitu. Untuk dapat informasi lebih banyak lagi gitu. Karena memang ada orang ahli di bidang itu gitu. SPG itu kan cuma nampilkan ke depan aja gitu. Kan narik daya tarik orang supaya tertarik gitu. Tapi kalau kita bicara pada spek berikutnya gitu kan, lebih detail dia nggak bisa ceritain gitu. Nah, biasanya sudah diantisipasi seperti itu supaya dia tidak berbohong gitu ya. Tidak terjadi kebohongan-kebohongan gitu. Ini ya perlu garis bawah ya dua ini ya. Jadi antara performance dengan conformance gitu. Nah, ini saya sebut tadi ya, ada yang namanya apa? Nah, boleh kita mau luas lagi kalau kita bicara pada integrated tadi lebih pada holistik kalau kita mau sebutkan gitu kan. Jadi kalau holistik barangkali bukan sekedar yang ada di perusahaan, orang-orang luar pun kita bisa termasuk barangkali supplier kita ya kan. Buyer kita ajak hubungan juga kalau mau diperluas lagi. Tapi paling tidak di internal dulu lah gitu kan. Di internal dulu kita harus integratedkan dulu gitu. Sehingga
Kalau bicara pada siapa yang di internal, kalau perguruan tinggi misalnya kan gitu kan ada dosen, ada mahasiswa kita ajak juga gitu. Sehingga akan terlihat ada terjadi integrated marketing gitu ya. Misalnya MGM dulu kan ada kan member get member, saya nggak tahu dapat lagi nggak gitu kan. Membawa mahasiswa teman baru itu dia dapat sesuatu juga gitu kan. Nah, paling tidak membangun satu hubungan gitu ya kan kepada mahasiswa gitu. Karena biasanya orang cerita itu kan karena dia sudah merasakan kan gitu kan. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang dia merasakan juga ya karena dia tidak mau tertipu juga. Nah, itu juga penting juga gitu kan. Bahwa kadang-kadang kita ngelihat misalnya ada katakanlah ada apa sales misalnya kan ada obral-obralan gitu gitu kan. Terus hati-hati kita gitu. Ada obral gitu kan. Ada orang yang menjadikan belinya itu gitu. Jadi lagi rame-rame ya kan. Terus ada yang minta bungkus gitu, minta bungkuskan gitu. Yang minta bungkuskan itu bukan orang pembeli gitu. Teman dia sendiri gitu. Setelah muter dia kembali lagi, dikembalin lagi, duitnya kembali lagi gitu. Untuk meyakinkan yang lain gitu. Dalam masyarakat kan begitu ya kan? Karena manusia itu tidak mau tertipu. Kemudian ada orang yang sudah melakukan gitu. Nah, yakin dia gitu. Paling tidak ada dua teman yang kalaupun saya ketipu, orang lain ketipu juga kira-kira begitu gitu. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu hal-hal yang demikian terus kita hindari. Integrated marketing itu memang betul-betul pure kita lakukan. Kalau kita melihatkan holistic marketing itu harus kita lakukan secara pure apabila kita melibatkan bagian lain, ya, terutama di customer. Misalnya lakukan relationship marketing kan gitu kan, itu termasuk juga. Tapi dia sebut lebih luas lagi, kalau itu lebih pada holistik gitu ya. Ini barangkali kita mau kembangkan di sana gitu ya. Nah, ini marketing management. Nah, jadi setiap mata kuliah kita ada nama manajemen ya, HR management. Jadi ada fungsi bisnis, ada fungsi manajemen ya kan? Ada fungsi bisnis dan ada fungsi manajemen. Jadi kalau di dalam marketing management berarti ada fungsi fungsi bisnis, marketing dan fungsi manajemen gitu ya. Tapi intinya itu ada creating, delivering dan communicating ya. What is marketed ya saya kira kalau dulu awal-awal dalam bicara pada masalah itu orang bicara pada dua saja gitu kan. Ada goods and services ya. Ada goods and services gitu aja. Dulu-dulunya awal-awal gitu kan. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible gitu. Oke, kemudian baranglah masuk yang lain, oke, masuk yang lain termasuk event. Ya, barangkali event masuk dalam services. Ah, cuman barangkali di satu sisi ada di antara itu gitu kan. Ada di antara itu. Dia goods tapi ada servicesnya. Ya kan? Dia services, ada goods-nya juga gitu. Nah, itu. Jadi di antara itu akhirnya berkembang dia. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible kira-kira begitu. Kita kasarkan gitu ya. Kita singkatkan gitu. Jadi ada betul-betul yang tangible yang nyata gitu. Kalau saya beli produk makanan, ya produk makanan itu yang tangible. Tapi kan di antara itu kan ada services juga gitu. Nah, cuman kita maksudkan di sini adalah servicesnya ada bukan services pelayanan, tapi services produknya gitu. Jadi kalau pendidikan itu termasuk services gitu. Servicesnya bukan layanan, oke? Tapi produknya gitu. Oleh karena itu ada goods dan ada services. Jadi kalau misal beli beli apa beli makanan gitu kan, beli katakanlah Pizza Hut misalnya ada PhD-nya kan, delivery-nya. Nah, delivery-nya itu adalah services bukan produknya, oke? Layanan dia gitu. Oleh karena itu ada yang goods yang tangible kita sebut, ada yang intangible. Yang kita harus garis bawahi adalah kalau produk itu tangible, kalau produk itu tangible yang nyata, maka yang harus kita munculkan adalah yang intangible-nya, servicesnya gitu. Airline, pesawat naik mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain gitu. Itu jasa dia, jasa angkutan gitu. Tapi ada pesawat ya apa airline yang pesawatnya udah lama, ada yang baru gitu kan itu. Jadi yang ditonjolkan yang baru itu namanya tangible-nya gitu. Pendidikan misalnya kan, perguruan tinggi gitu. S1. Kita jual jasa ini. Tapi yang tangible kita harus tonjolkan apa gitu? Diserap tenaga kerja kalau S1 ya kan gitu kan. 90% terserap dalam 0 tahun. Nah, itu kan pernah kita promosikan itu. Jadi sebelum setahun rata-rata dulu sudah dapat pekerjaan anak-anak kita gitu. Itu kalau S1 ya kan. Tapi kalau S2 barangkali tidak karena sebagian besar adalah bekerja gitu. Yang tangible-nya adalah selesai tepat waktunya gitu. Kalau bisa ada yang lebih cepat gitu.
Nah itu ya kan, jadi mungkin kita bicara pada goods and services ini bukan servicesnya bicara pada layanannya, tapi bicara pada produknya gitu. Jadi produknya itu ada yang betul-betul nyata, ada yang tidak nyata gitu. Tidak bisa kita pegang gitu kira-kira ya. Nah, pada saat kita mengatakan seperti itu, maka yang harus kita tonjolkan kebalikan gitu. Kalau produknya nyata, maka yang kita munculkan adalah servisinya dalam pelayanannya gitu. Jadi kalau misalnya apa pendidikan kita bicara pada jasa, produk, maka yang harus kita tonjolkan apa kira-kira yang dibutuhkan orang harus itu. Kalau pesawat tadi barangkali pesawat baru atau on time gitu kan. Nah, cuman harus kita bangun adalah sesuatu yang barangkali kita bisa banggakan dan agak sulit barangkali ditiru orang juga gitu. Jadi kalau dulu misalnya Garuda membangga-banggakan on time gitu kan, tepat waktu schedule, sekarang nggak bisa lagi dia banggakan gitu. Saya naik airline yang lain sama gitu. Paling terlambat 10 menit gitu. Super Airjet juga begitu. Selama saya naik itu nggak pernah delay dia. Kenapa? Karena Garuda sudah tidak lagi memberikan dispensasi pada saya. Kalau dulu kan dapat diskon gitu karena member gitu. Yang dapat member cuman yang dapat diskon itu pada jam 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 10 malam baru pulang dari Jakarta. Wah gimana saya bilang. 10 malam kapan lagi nyampe ke Palembang ya kira-kira. Jadi kalau dulu kapanpun kita akan berikan dapat diskon. Nah, sekarang beralih ke lain. Termasuk misalnya katakanlah batik ya kan gitu. Udah dia schedule-nya gitu. Ya namanya terlambat 15 menit 20 menit kan biasa orang. Jadi tidak jadi kebanggaan lagi. Nah, itu maksud saya ya. Jadi kita bicara pada sesuatu yang kita tawarkan yang barangkali membedakan kita dari yang lainnya gitu. Nah, sehingga akhirnya dalam konsep masalahnya masuk juga orang juga masuk gitu kan. Jadi orang kan misalnya katakanlah endorse dan lain-lain experiences, kita sharing pengalaman gitu kan, informasi, ideas dan lain itu. Hingga akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, di dalam bukunya siapa sih apa strategic marketing itu dia menekankan gitu kan. Jadi kalau kita bicara pada memarketing gitu kadang-kadang orang nah, jadi kalau udah gambar itu kita sederhanakan seperti ini aja kan. Jadi ada namanya input, proses, output. Dalam production kan begitu ya kan? Ada input, ada proses dan ada output. Tapi kalau dalam marketing kita balik katanya gitu. Kita lihat outputnya apa dulu gitu, baru kita mundur kira-kira gitu ya kan? Output orang ini rata-rata kepengennya apa gitu. Nah, ya kan gitu kan. Kuliah online, bikin online, kira-kira begitu ya kan. Nah, kalau memang banyak pasarnya, kita jangan menggarap di satu tempat saja, kira-kira begitu ya kan. Di luar negeri pun bisa kita tangkap gitu. Kalau berbahasa Inggris misalnya gitu. Nah, jadi outputnya yang diinginkan orang itu seperti apa gitu kan. Tapi tidak melanggar aturan ya ingat ya. Nah, kalau dulu kan pernah ada dulu kan. Akhirnya kan ditutup semua perguruan tinggi itu gitu. Jadi kalau sudah mau pilkada ya kan, kalau memilih DPR apa-apa itu mulai ramai perguruan tinggi itu, ya kan hari ini masuk, ya kan satu minggu pertama, minggu kedua ketiga kosong, minggu ketujuh baru ujian, minggu ke-8 masuk, minggu 9 10 itu belajar sendiri, minggu ke-14 baru dia ujian, nah itu ya kan. Memang outputnya mau seperti itu gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, nah, cuman jangan melanggar aturan aja. Jadi kita mundur gitu ya, jadi berbalik arah kita inginkan outputnya seperti apa. Kemudian baru kita bicara pada input dan prosesnya seperti apa gitu. Sehingga dalam satu perusahaan ya kan bisa dia bikin varian-varian kan gitu kan. Kita lihat banyak contohnya gitu kan. Ada yang harga sekian, mereknya, brandnya yang apa, umbrella brandnya itu yang besarnya gitu. Ya sekian gitu kan. Nah itu yang barangkali kita ngelihat pada satu satu brand. Jangankan jauh-jauh kita naik pesawat pun ada yang kelas eksekutif ya kan, ada yang kelas bisnis gitu. Kelas eksekutif Palembang Jakarta itu 2 juta ya kan. 2 juta gitu. Tapi kelas bisnis itu 1 juta ya kan gitu. Orang masih naik kelas eksekutif ya kan. Nah, gitu. Tapi jumlahnya sedikit gitu. Bukan karena terpaksa, memang dia gengsinya yang dikejar gitu ya kan. Jadi ada output yang kita inginkan dari konsumen gitu. Tapi tidak melanggar aturan ya. Sehingga kalau kita lihat dulu barangkali mobil otomotif yang itu yang barangkali bodinya bagus gitu kan, keras gitu kan dari baja dan lain-lain. Ini sekarang kalau disenggol aja ada peot kira-kira begitu ya kan. Nah, itu karena outputnya memang harga murah maunya gitu, ya kan? Harga murah. Ya. Saya ingat banget tuh ke waktu krisis 98 dulu ya. Dan zaman Pak Harto turun dulu gitu kan. Honda kan di apa diserang oleh Mochin dulu, motor Cina gitu. Walahan dia gitu.
Motor Cina harganya murah gitu. Motor Cina harganya murah. Jadi orang mau lebarannya bawa yang itu, yang penting bawa motor gitu. Air macam-macam di akhirnya dilakukan gitu kan, sampai jual di pinggir jalan gitu, bikin tenda itu masih juga gitu. Karena harganya nggak bisa itu dia. Akhirnya sekarang kita lihat ya kan, komponen tertentu saja yang dipakai sama dia yang dipertahankan gitu. Yang lainnya ya sudah barangkali ada mix sana sini gitu. Sehingga kombinasinya termasuk di otomotif mobil juga gitu kita lihat ya. Itu yang barangkali kita lihat di output apa, tinggal inputnya gitu. Oh kalau gitu pakai seng aja dah, nah, kan. Yang penting kan mesinnya kita pertahankan kira-kira begitu ya. Nah ini mungkin barangkali kita lewatkan saja berkaitan dengan apa. Jadi pemasaran itu tidak seperti dulu lagi ya kira-kira begitu ya. Itu barangkali kita lewatkan saja. Mungkin ya kan dengan ada informasi teknologi, mungkin ada globalisasi yang barangkali kita belum ada produknya itu muncul tapi sudah tersebarkan sama sekali gitu kan akibat dari itu. Adanya competition, adanya conversion, nah, itu consumer resistance itu yang penting sekarang ini gitu. Oke, sekarang consumer sudah resist, dia bisa menolak, apalagi ada media yang bisa mereka salurkan gitu, Twitter dan lain-lain gitu kan. Nah, itu harus hati-hati nih. Saya barangkali ini agak-agak rumit kalau kita bicara itu ya. Bagaimana menangani itu bicara pada PR tadi gitu, public relation. Jadi kalau ada misalnya katakanlah contoh dulu apa ada nama Pepsodent gitu kan, mengandung zat pemutih katanya, heboh dulu. Pepsodent mengandung zat pemutih. Nah, orang PR langsung itu kan muncul dia, enggak itu dia tidak menolak dia, langsung dia keluar gitu. Memang betul kita ada pemutih, tapi 0,00 sekian persen, oke 0,000 sekian persen, dan bukan di Indonesia saja, di negara maju pun. Nah disebutkan Jerman waktu itu ya, di negara maju pun seperti Jerman katanya kita juga pakai yang namanya pemutih, tapi 0,00 sekian persen gitu. Nah, itu ya. Jadi adanya consumer resistance memang sudah lama, tapi sekarang dengan adanya Twitter dan itu yang bagaimana kita mensiasati itu saja ya. Kalau yang lain saya kira umum ya, bicara pada retail transformation saya kira oke lah. Oke. Nah, kemudian juga kita barangkali sedikit menyinggung bicara pada satisfaction ya kan. Jadi satisfaction. Nah, mungkin kalau kita bicara pada cost to consumer satisfaction itu salah satu konsep awalnya itu adalah antara harapan dengan kenyataan ya kan. Antara harapan dengan kenyataan gitu. Jadi itu barangkali gapnya di sana gitu ya. Harapan 10 tapi dikasih 8 gitu ya. Ada gap di sana gitu. Atau sebaliknya gitu. Hingga pada saat measuring satisfaction ini kita harus hati-hati mana yang akan kita ukur gitu ya kan. Mana yang akan kita ukur gitu. Jadi alatnya nanti akan ketemu dia. Misalnya tadi kan gitu kan. Bicara pada apa harapan dengan kenyataan gitu kan. Kadang-kadang orang menggunakan yang namanya IPA ya kan alatnya gitu. Importance Performance Analysis gitu. Nah, kita bisa melakukan produk survei-nya gitu. Tapi kita masukkan dalam IPA tadi gitu ya kan. Sehingga akan keluar dia. Oh, ternyata gitu kan. Ternyata bagian ini yang tidak perlu. Nah, jadi dibicara pada IPA tadi mana yang perlu, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus di-delete gitu. Dulu pernah kita melakukan survei kepada apa bukan survei ya, itu tesis mahasiswa di MM Mercubuana gitu kan. Waktu itu MM menggunakan WiFi di apa di Menteng gitu kan, di kelas Menteng gitu. Nah, zaman lama sudah ya. WiFi waktu itu ketentuan dari kampus itu mahasiswa tidak boleh buka laptop selama perkuliahan. Nah, itu kan selama perkuliahan gitu. Jadi kalau dulu pakai laptop belum ada gadget seperti ini gitu. Apa yang terjadi gitu kita survei gitu suruh pakai ipot salah satunya adalah menggunakan apa salah satu parameter variabel yang kita pakai adalah tentang WiFi tadi gitu ya. Nah ternyata WiFi itu menurut mereka itu didelete aja gitu. Jadi dari harapan dengan kenyataan itu berbeda gitu. Jadi nggak perlu kira-kira begitu ya kan. Kenapa? Karena kelasnya jam 7 belum boleh buka, kemudian jam 9 sudah mau pulang gitu. Kapan lagi mau buka WiFi-nya di laptop gitu. Udah, kira-kira unsurnya nggak perlu diperbanyak lagi, nggak perlu diperbesar gitu. Setelah itu kita lakukan survei lagi, menggunakan TC juga gitu. Lulus dia, ya kan? Tapi berbeda temuannya gitu. Oleh karena itu bisa saja aja satu judul, ya kan, sama dengan yang sebelumnya, kita ungkapkan lagi gitu. Tapi kita harus ungkapkan gitu, penelitian pendahulunya sampai di situ gitu. Keadaan sudah berbeda gitu kan.
Sehingga begitu ada gadget, mahasiswa belum ditanya sudah tahu jawabannya gitu kan. Belum apa, dosennya belum muter aja gitu, belum muter ke ngelihat mahasiswa lagi nulis pertanyaan, mahasiswa udah tahu jawabannya gitu. Nah, maka penelitian itu pun harus diperkuat. Nah, masih lelet kira-kira begitu waktu itu. Nah, sehingga pada kita melakukan misalnya survei itu penting gitu kan untuk seperti itu. Jadi analisis betul, bukan sekedar survei nyatakan sekian setuju, sekian tidak setuju, bukan itu gitu kan. Sekian orang menyatakan tidak setuju, sekian orang bukan itu gitu ya kan. Atau kita ngelihat dari customer loss rate kita bisa juga gitu kan. Tapi kan customer loss rate ini kan kita lihat juga gitu. Apakah memang tidak puas atau memang mereka tidak punya kemampuan lagi untuk membeli gitu. Itu kadang-kadang mahasiswa ngelihat gitu tesisnya kan gitu kan, ngelihat ngukur setelah pengurangan penjualannya apa orang lagi tempat lain atau memang ekonomi lagi resist, ini bisa kita hubungkan gitu kan. Tapi kalau bicara pada mystery shoppers mungkin tidak ya kan gitu kan. Tidak ya kan, mungkin di apa kita lihat banyak yang dilakukan oleh orang-orang sebagai mata-mata gitu kan. Mata-mata gitu ya kan, ada jadi sih pura-pura ngobrol-ngobrol ada ketidak, tapi yang mata-mata ini harus harus apa, harus objektif dia kan, nggak boleh subjektif gitu gitu. Kadang-kadang kan ada namanya orang perusahaan kan biasanya ada gitu kan orang yang disayangi kan gitu kan sebagai mata-mata gitu, tapi dia tidak boleh subjektif gitu ya, karena dia tidak setuju dengan orang-orang itu kemudian dia angkat isu itu ke atasan gitu, nggak boleh gitu ya. Itu yang harus penting juga itu kan. Bagaimana kalau kita diperlakukan kadang-kadang juga di Mystery Shopper misalnya it takes a thief to catch a thief kan gitu kan. Ada filmnya dulu kan, it takes a thief to catch a thief. Untuk menangkap pencuri itu kita perlu jadi pencuri dulu gitu. Jadi kita jadi pencuri dulu untuk menangkap pencuri. Saya kira banyak kepolisian melakukan itu ya kan. Untuk menangkap bandar narkoba dia pura-pura beli narkoba gitu kan, itu biasanya dilakukan seperti itu. Tapi tidak dianalisis melalui statistik dan lain-lain seperti tadi kita. Atau barangkali kita lihat apa performance daripada apa kompetitor kita, bagus juga kita ngelihat apa yang dilakukan oleh competitors gitu kan, ada kinerja yang dilakukannya itu yang melebihi kita gitu. Oke, tapi kita juga lihat satu level nggak dengan kita, kira-kira begitu ya kan, satu level nggak dengan kita gitu. Jangan-jangan kita melihat competitors performance level dia lebih tinggi dari kita sebagai ukur nggak juga kan gitu kan. Jadi kita harus barangkali benchmarknya harus sesuai, kira-kira begitu ya. Yang terakhir barangkali bicara pada malam ini itu bicara pada loyalitas ya. Nah, yang penting itu adalah jadi setelah dia apa? Setelah dia puas, kemudian kita lihat apakah perlu loyalitas atau tidak untuk kita analisis ya. Jadi dari dua ini kita harus betul-betul cermat. Apakah perlu kita mengukur loyalitas atau tidak perlu? Jangan-jangan dia mubazir aja gitu. Cukup sampai kepuasan aja misalnya gitu. Tentang loyalitas ya silakan. Kalau misalnya apa mau mengukur misalnya pembelian air mineral tadi gitu, kira-kira perlu nggak mengukur loyalitasnya ya? Orang namanya barangnya harga murah gitu kan, yang penting berada di mana-mana barang itu dulu ya nggak perlulah dia mengukur loyalitas, kira-kira begitu ya kan? Hingga kalaupun mau mengukur loyalitas kita harus lihat apakah kita bicara pada attitudinal dia, oke, ataukah kita bicara pada behavior dia. Nah itu aja mungkin ya kan? Kalau tetap melakukan. Kalau misalnya meneliti tentang PLN gitu kan, apakah perlu untuk mengukur loyalitasnya kira-kira gitu. Loyal nggak loyal, tetap kita pasang juga kan kita PLN kan lampu mati. Nah, jadi nggak perlu barangkali. Kalaupun mau diukur, mungkin kita harus pecah dia ya. Apakah loyalitasnya behavior ataukah dia loyalitasnya attitudinal gitu. Jadi kalau misalnya Anda kuliah di MM, kira-kira perlu nggak kita ngukur loyalitasnya? Mau nggak kembali lagi ke MM atau barangkali ke master yang lain? Nah, kan gitu kan? Itu barangkali tidak perlu. Mungkin loyalitasnya yang barangkali apakah dia cerita baik-baik kepada orang lain kan gitu kan? Apakah dia merekomendasikan pada orang lain? Nah, itu penting barangkali untuk kalau kita ngukur loyalitas ya. Jadi kita harus pijakan dua itu gitu ya. Apakah kita memang mengukur behavior ataukah attitudinal atau dua-duanya gitu. Sehingga dalam apa dalam apa
dalam definisi di buku Kotler itu ya paling tidak reuse-nya ya kan, kenapa gitu? Karena kalau rebuy-nya itu tidak terjadi ya buat apa kita ngukur loyalitas, padahal dalam loyalitas itu sendiri bicara pada ada yang namanya attitudinal gitu, bahwa ada behavior yang membuat orang bisa mengangkat atau membawa orang lain untuk membelikan satu laku. Jadi tidak harus beli ulang dia barangkali gitu ya. Tidak harus beli ulang. Nah ini yang barangkali bisa saya sampaikan malam ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu perkenalan malam ini ya. Saya stop share dulu ya. Oke silakan kalau ada yang ditanyakan. Sembari saya mau ngabsen dulu ya. Apa manual aja ya. Silakan kameranya on dulu. Oh ya, tadi lupa saya tadi kalau tugas nanti ada tugas kelompok, nanti ada kasus dari saya ya. Jadi kasus dari saya, nanti kelompoknya pun saya pilih gitu ya. Minggu keberapa nanti belum kita lihat ya. Ya belum kita lihat apakah kita kan sampai puasa ini 5 minggu ya. 5 minggu ya. Jadi 2 minggunya itu setelah Lebaran gitu. Apakah kita mau selesaikan presentasi sebelum Lebaran, selesai semua dulu, oke. Minggu ke-4 dan ke-5. Tapi kalau minggu ke-4 ke-5 barangkali terlalu kecil barangkali materinya gitu. Mungkin setelah Lebaran barangkali ya presentasinya gitu. Tapi kasusnya kita berikan dulu untuk dibaca-baca ya. Coba Kita kameranya on dulu. belum absen ya, Pak? Boleh. Apa? Kita belum absen ya? Ya, saya mau absen manual aja ya. Saya mau absen Oh manual iya, dulu. Pak. Jadi nggak usah di satu-satu cut gitu. Di kamera aja ya. Saya screenshot aja 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak Musin Berkaitan. izin tanya, Apa? izin tanya Pak Musin, Sayuti. Boleh, silakan Pak Suti. Oke, ini kan waktu di awal-awal ya Pak. Pertama-tama sebagai orang awam di marketing Pak, S1 saya mungkin teknik informatika. Nah, Mm-mm. pertama-tama apakah sama atau berbeda marketing, sales, dan juga branding? Dan mata kuliah kita apakah mencakup marketing saja atau mencakup semuanya Pak? Oke, baik. Jadi kita bicara pada 3 hal ini. Pertama adalah bicara pada marketing sama branding ya. Sama branding tadi dulu ya. Nah, eh, kalau bicara pada branding untuk orang-orang komunikasi, memang ada mata kuliah khusus dia, oke? Ada mata kuliah khusus, dia pecah lagi gitu. Karena apa? Marketing ini lebih dianggap terlalu umum, kira-kira begitu ya kan? Terlalu umum. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau pakai branding, mungkin bagian daripada marketing juga gitu ya. Bagian apa? Jadi ada nanti brand gitu ya. Nah, brand di bagian apa? Tapi brandnya itu masuk dalam produk gitu kira-kira ya. Jadi branding itu memang ada mata kuliah khusus kalau dibicara pada komunikasi. Memang dia kalau kita anggap berbeda ya memang kalau kita bicara pada branding itu bagaimana membangun satu satu brand, apakah itu misalnya brand produk atau personal branding kan gitu kan. Semuanya masing-masing nge-brand gitu. Nah, jadi kalau dikatakan apakah berbeda ya memang berbeda, tapi di dalam marketing itu bagian kecilnya itu adalah bicara pada brand gitu. Jadi tidak tidak apa tidak secara spesifik tentang bagaimana membangun satu brand itu ya. Kemudian bicara pada sales gitu ya, itu saya bilang tadi ya, kalau kita tidak bicara pada apa apa perbedaan tadi saya sebutkan itu kan mungkin itu agak-agak krusial deh. Cuman saya mau kasih tahu aja kalau bicara pada marketing itu bicara pada hal-hal yang berkaitan dengan strategiknya gitu. Oleh karena itu ada mata kuliah ada buku itu yang namanya strategic marketing. Jadi ini bicara pada strategic pricing gitu kan. Bicara pada strategic apa produk gitu kan. Jadi produk strateginya. Kalau sales itu lebih pada penjualannya gitu. Jadi setelah dia orang marketing menentukan kira-kira pricingnya seperti apa gitu kan. Bagaimana produk ini bisa nyampai itu. Nah orang sales itu kan eksekusinya gitu. Nah, cuman di dalam perusahaan tadi saya katakan di perusahaan tidak nyebut marketing, dia nyebut sales. Nah, itu yang kadang-kadang debatable kita akhirnya gitu. Kan di sana ada marketing juga Pak, ya kan gitu kan. Tapi secara konsepsi ada berbedanya. Jadi kalau sales itu lebih kepada yang eksekusi kalau dalam teorinya ya. Dalam teori itu dia eksekusinya gitu. Jadi orang-orang marketing itu bicara pada hal-hal yang strategik, oke. Bicara pada misalnya katakanlah integrated marketing, communication misalnya. Komunikasi apa yang harus kita pakai nih, oke. Apakah kita above the line atau below the line gitu kan, atau kita pakai online dan seterusnya gitu. Dia ngambil strategi yang eksekusinya orang-orang sales. Oke.
Itu ya Pak itu ya. Nah, jadi kita yang umum kira-kira gitu ya, yang umumnya gitu. Cuman barangkali yang di Pak Jadi dia lebih khusus pada yang digitalnya gitu. Nah, saya nggak tahu bikin apa itu. Kalau nggak salah kemarin itu bikin apa kayak apa konten marketingnya kan gitu kan. Bagaimana content creationnya gitu. Saya kira dunia dan akhirat mudah mata kuliahnya ya. Dunia dan akhirat mudah gitu. Cuman barangkali tugas-tugasnya aja ya. Tugas-tugasnya itu yang di digital itu agak makan waktu dia. Ada lagi selain daripada saya itu? Makasih Pak Musin. Yang kemarin nilai itunya gimana ya? Nilai apa? Nilai. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih Cakep, Pak, Pak, cakep, Pak, Mata kuliah cakep. apa? sangat Misalnya ya. memuaskan Terima Pak. kasih Thank you banyak Pak Pak Musin. nilainya Saya Pak, nggak tahu sama bagus. sekali itu masukin aja. Terima kasih banyak ya Pak Pokoknya ada Musin. yang Banyak ini, Pak. Banyak yang Pak. kecil Pak saya masukin Musin. dikit. Yang banyak ada dua orang Musin, atau tiga orang tuh Yang yang sekarang juga gitu frameworknya aja. Masih Pak. Gak apa-apa Pak lagi Musin. ya Pak. ntar frameworknya bagus itu. Tapi yang ada dua orang tuh saya lihat dia salah banget itu gitu ya. Ya, Jadi Pak Musin lagi ya Pak di semester ini Pak. Amin. Tolong dibantu Pak. Amin. Tolong Amin. dibantu Pak. kita objektif aja ya, kita objektif aja. Kalau misalnya jawab soal dengan bagus, saya kira kenapa harus dipertahankan? Apa harus di apa? Harus di Doanya bagus Pak. apanya? Doanya bagus Pak. Nggak, Bagus maksud kok saya kalau Pak. memang nilainya bagus, kenapa harus kita mainkan gitu kan, gitu kan? Kalau memang seperti saya sebutkan, ada dua orang yang menjawab yang kerangka pikirnya itu yang tidak sesuai, ya akhirnya nilai nggak sesuai juga. Itu saya bilang tadi, tanya nilai, yang penting kan nilai totalnya kan, gitu kan? Kan ada tugasnya juga kan. Nah, kemarin tugas saya kira rata-rata bagus gitu kan, rata-rata bagus. Jadi dari presentasi itu udah bagus semua saya lihat tuh ya. Nah, sehingga waktu menampil waktu menambahkan itu ya barangkali tidak signifikan gitu menurut saya tambahannya gitu ya. Tambahkan perbaikannya itu tidak signifikan saya kira. Oleh karena itu saya tidak perhitungkan itu. Nah, cuman ada yang tidak ngumpul tugas individu juga kemarin tuh ya. Jadi nilainya dikurang dia. Oleh karena itu nanti semua lah, bukan mata kuliah saya aja ya. Semua tugas-tugas itu bahkan bagaimana itu dikumpul gitu ya. Jangan diberikan celah dosen itu untuk ulangi nilai gitu. Kan kalau dulu penilaian itu pernah saya ceritakan dulu. Penilaian dosen itu dulu memang menggunakan apa kurva normal gitu kan. Kurva normal apa tahu tuh kan? Mesti ada A sekian orang, B plus sekian orang, ya kan? C sekian orang, D. Nah, jadi dipaksakan D-nya itu. Jadi siapa ada yang korban kan bahaya itu kan? Kurva normal tau kan? Yang namanya kurva normal kan ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, tengah-tengah. Jadi barangkali yang mayoritas barangkali B plus misalnya gitu. Tapi ada A minus dan ada C juga gitu. Nah, itu yang jangan jadi korban gitu. Walaupun barangkali tidak lagi sekarang ini. Tapi jangan, maksud saya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dikumpulkan gitu. Apakah yang penting komunikasinya gimana gitu dengan dosen itu. Maaf gimana gitu kan. Jadi jangan ada celah, karena kita sudah capek kuliah kan gitu kan. Kemudian dikerogoti nilai seperti itu aja gitu. Ada yang barangkali yang bisa saklek lagi, kita nggak ngumpul itu dianggap apa ya, dianggap cuek gitu. Nah itu kan lebih bahaya lagi gitu kan. Kalau sekedar tidak ngumpul dikurangi nilai, biasa kan gitu kan. Memang kesalahan kita, tapi dianggap kayaknya anak ini cuek. Jangan sampai gitu sih, itu benarnya itu. Itu ya, mudah-mudahan minggu depan kita jam 7 aja setelah buka puasa kali ya. 7 Minggu Pak. depan Setuju Pak. kita ya. Ya, Nanti saya Benar konfirmasi ya Pak. Mutia ya. Ya Makasih, Pak. Pak. Sampai sahur Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Udah absen ya Pak? Terima kasih, Udah Bang. absen ya Ya, Pak? saya